orang mengklasifikasikannya sebagai karya yang sudah tua dan ada perbedaan yang mendasar, biasa pemikiran lalu berkembang. Oke, saya persilakan secara sukarela apa isi dari buku ini. Silakan. Izin Pak Ali. Yuk, silakan. Ya, saya Denny Amiruddin, Pak Ali. Coba saya menjadi pemantik dalam sesi mata kuliah kita pada hari ini untuk belajar literasi ideologi Jerman atau di Jerman ideologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ali dan teman-teman semuanya. Saya mencoba untuk menjadi pemantik dalam diskusi kita sesi mata kuliah literasi. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa secara pribadi saya sangat sulit sekali memahami ini, tapi saya mencoba. Mudah-mudahan nanti diluruskan apabila terjadi salah paham saya memahami buku ini oleh teman-teman dan juga wabil khusus Pak Ali Safaat. Kesulitan ini saya telusuri, kemudian saya mencoba apa yang menjadi latar belakang buku ini diterbitkan. Nah, buku ini diterbitkan oleh Karl Marx ya, bersama Engels, Friedrich Engels, itu di tahun 1845 sampai 1846. Tadi dikatakan Pak Ali Safaat, memang ketika Marx itu masih muda, masih betul-betul kritisnya Marx pada masa itu. Inti dari buku ini adalah merupakan kritik Marx terhadap idealisme Jerman dan tesis materialisme sejarah di Jerman. Nah, Marx membagi dua persoalan dalam buku ini, persoalan besar. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, mengapa sih masyarakat Prusia pada saat itu yang kebalikan dari masyarakat yang rasional dan bebas. Artinya masyarakat Prusia itu tidak rasional menurut Marx. Yang ini dipengaruhi oleh paham-paham Hegel pada masa itu. Yang kedua, Marx persoalannya adalah bagaimana agar filsafat ini dapat mendorong perubahan sosial. Nah, pada buku ini konteks pada masa itu adalah Prusia didominasi oleh kaum Hegelian muda, Hegelian muda kanan ya. Tadinya kaum Hegelian muda ini adalah penganut filsafat dari Hegel sebagai alat kritik terhadap situasi politik Prusia pada saat itu. Jadi menggunakan paham-paham Hegel untuk melakukan kritik di situasi politik di Prusia. Nah, ini didominasi oleh pendukung pendukung agama. Agama di sini maksud ada agama Protestan ya. Agama Protestan ini dikatakan agama negara atau agama penguasa pada saat itu. Tapi lambat laun kaum Hegelian muda ini juga terpecah menjadi dua. Yang satu pendukung paham-paham Hegel yang dikatakan Hegelian kanan, kemudian yang satunya mengkritik Hegelian kiri. Nah, Karl Marx ini ada di Hegelian kiri yang mengkritik. Yang kenapa dikatakan Hegelian kiri? Karena Marx pada dasarnya dulu juga mendukung pendapat Hegel. Namun pada perkembangannya Marx melihat Hegel tidak konsisten atau inkonsistensi pada filsafat Hegel. Yang mana dalam kritiknya terhadap Hegel, Marx menulis bahwa orang Jerman itu berpikir atau berpolitik di dalam pikirannya, tidak pada kenyataannya. Dan ini dipengaruhi oleh pendapat Hegel menurut Marx, yang mana Hegel hanya merumuskan pikiran-pikiran, tidak dalam pada konteks aktual pada kenyataan. Nah, buku
Jerman ideologi ini sebagian besar merupakan pengaruh dari filsafat Feuerbach terhadap pemikiran-pemikiran Karl Marx. Misalkan diantaranya Feuerbach mengkritik idealisme Hegel dan menawarkan analisis materialis terhadap agama. Bach juga mengatakan bahwa Tuhan hanyalah proyeksi manusia, maka teologi dan akal budi harus turun ke ranah manusia yang bisa dikenal dengan antropologi itu. Lalu yang menarik adalah menurut Hegel yang didukung oleh Marx itu adalah menurut Bach yang didukung oleh Marx itu adalah dengan berfilsafat kita dapat memahami hal-hal yang konkret atau hal-hal yang nyata yang bisa diindrawi oleh manusia. Jadi Marx mengatakan bahwa hal yang konkret itu adalah manusia dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, itulah dapat kritik-kritik dari itu dalam pandangan-pandangan Marx, khususnya dalam Prakarta. Ya, Marx sangat Prakarta buku ini ideologi Jerman ini, Marx sangat mengkritik keras kaum Hegelian muda itu agar membuang cara berpikirnya. Yang dalam para pertama dituliskan bahwa selama ini manusia menciptakan konsepsi yang salah mengenai diri mereka sendiri. Kemudian mengenai apa yang mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu dikatakan Marx salah manusia cara berpikirnya. Karena kaum Hegelian muda itu kanan ya, terlalu sibuk mengurus dirinya dengan berhubungan dengan ide-ide Tuhan saja. Lalu dalam Prakarta ini juga Marx lebih menegaskan lagi, mengajak, memprovokasi agar kaum Hegelian muda kanan itu mengganti cara berpikirnya dengan berpikir secara nyata yang berhubungan dengan esensi manusia yang nyata. Ini materialisme. Kemudian ada yang kedua, kritik Marx itu terus kritik sikap cara berpikir itu yang demikian itu yang dilakukan oleh Hegelian muda itu. Kemudian yang ketiga, buang jauh-jauh cara berpikir mereka sehingga realitas mereka itu akan hilang atau runtuh dikatakan itu. Nah, pada bagian isi ya, pada bagian isi Marx membagi ke dalam dua tema besar sebenarnya dalam buku Jerman ideologi ini. Yang pertama idealisme dan materialisme, dan yang kedua mengenai ilusi tentang epos, tentang cerita-cerita ya tentang ketuhanan itu. Nah, di dalam masing-masing judul tersebut Marx membahas sejumlah konsep dasar yang penting untuk menyusun bangunan pemikiran. Yang ini yang disebutkan Marx itu adalah dengan istilah materialisme historis. Nah, jadi secara keseluruhan buku ini ada 4 bagian ya. Yang pertama, bagian pertama pada intinya kritik Marx terhadap ontologis idealisme Hegel. Dalam bab pertama ini juga Marx menawarkan untuk membaca realitas berdasarkan kehidupan material. Jadi nyata, buang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang ide gagasan Tuhan. Tapi berpikirlah secara nyata dan aktual, itu intinya. Yang kedua, kritik terhadap bangsa manusia, itu gatung, spesies being itu, yang dipengaruhi oleh, ini pikiran-pikiran Marx itu dipengaruhi oleh Feuerbach, yang khususnya mengenai materialisme. Ya. Yang kemudian yang ketiga, konsep tentang modus produksi. Nah, di sini ada kekuatan produksi, hubungan produksi, tenaga produksi, pembagian kerja, dan situ juga dituangkan Marx tentang konsepsi kelas, ya, gesekan-gesekan kelas ketika ada produksi, kemudian ada kaitannya kelas, pertarungan kelas di tengah-tengah manusia, di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat,
memasuki mengenai perkembangan sejarah manusia ini berakhir pada masyarakat komunis. Ya. Misalkan di bagian pertama di sini tentang kritik Marx tentang ontologis idealisme Hegel itu. Marx mengatakan bahwa kaum Hegelian muda kanan itu berilusi telah melakukan suatu perubahan-perubahan. Pada kenyataannya dia tidak melakukan hal apapun, gitu misalkan. Dia hanya berputar pada pikiran-pikiran angan-angan saja, tidak pada hal-hal yang fakta, yang nyata, yang materialisme, gitu misalkan. Nah, pada bagian pertama ini misalkan Marx menggambarkan secara kritis realitas filsuf dalam hubungannya dengan realitas Jerman. Marx mengkritik cara penafsiran sejarah sebelumnya di Jerman, di mana dalam perubahan-perubahan industri pada masa itu dilakukan oleh kaum Hegelian muda kanan, yang oleh Marx itu dinamakan kaum borjuis. Nah, tapi tadi saya katakan kaum borjuis ini melakukan kritik-kritik ya terhadap situasi politik dan seterusnya, hukum dan seterusnya yang diwarnai oleh kaum Protestan itu, kaum agama. Kritik ini menurut Marx adalah hanya omong kosong saja. Mengatakan Hegel muda itu hanya berilusi di dalam kesadarannya telah melakukan perubahan. Tapi sebenarnya Jerman tidak pernah berubah dari kekacauan situasi politik dan maupun juga ekonominya pada masa itu. Kemudian dipengaruhi oleh paham-paham Feuerbach terhadap Hegel, Marx juga menyatakan bahwa manusia yang indrawi dan menjadi titik tolak pemikiran materialisme itu jika agama adalah pemikiran begini, jika agama adalah perealisasian hakikat manusia dalam angan-angan saja, maka ada tanda bukti bahwa manusia belum berhasil merealisasikan hakikatnya. Nah, jika agama telah mengasingkan manusia dari dirinya, maka menurut Marx agama hanya tanda keterasingan manusia. Jadi untuk menjelaskan ini semua, Marx membaginya menjadi 3 premis dalam buku itu. Yang pertama premisnya adalah metode materialis atau keadaan nyata manusia. Nah, kemudian yang kedua, premis kedua adalah manusia pencipta sejarah, ya. Kemudian yang premis yang ketiga, kepemilikan pribadi dan akhirnya menjadi komunis adalah solusi, paham komunis adalah solusi dari penyelesaian kontradiksi pertarungan kelas di antara manusia. Misalkan di premis pertama, menurut Marx manusia itu adalah individu, ya yang dikatakan metode materialis, keadaan nyata manusia tadi. Manusia itu adalah individu yang nyata, yang mempunyai aktivitas dan kondisi material, di mana eksistensi manusia ditengarai oleh aktivitas-aktivitasnya. Manusia membedakan dirinya dengan makhluk lainnya seperti binatang atau tumbuhan atas dasar kesadarannya. Apa kesadaran? Seperti cara bertahan hidup merupakan aktualitas kehidupan material dari manusia. Misalkan kemampuan manusia berproduksi, melakukan hubungan produksi, misalnya pembagian kerja antara tenaga kerja di dalam proses produksi tersebut, sehingga membentuk hubungan antara buruh dengan majikan atau pemilik modal misalkan. Nah, khusus hubungan produksi ini terbangun karena faktor kepemilikan pribadi di dalam struktur masyarakat kelas. Nah, mengenai kepemilikan pribadi ini Marx mendeskripsikan 3 tahap perkembangan masyarakat. Yang pertama, kepemilikan berdasarkan kesukuan, kemudian komunal, kemudian yang ketiga adalah feodal. Ini yang menurut Marx kepemilikan masyarakat terhadap benda-benda. Kemudian premis yang kedua, manusia pencipta sejarah. Jadi Marx mengatakan eksistensi manusia sepanjang hidupnya itu berada dalam posisi yang mengharuskan agar manusia menciptakan sejarah. Apabila
selain manusia tidak ada makhluk lain pun tidak ada makhluk lain pun yang mampu menciptakan sejarah, hanya manusialah. Dan itu dengan untuk tujuan eksistensi manusia. Jadi ada 4 tindakan sejarah yang digambarkan Marx dalam bukunya ini. Yang pertama, tindakan sejarah karena manusia memproduksi untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi disebutkan Marx ini merupakan produksi untuk kehidupan material. Jadi tindakan ini adalah kondisi yang penting sekali sehingga berlangsung hidup manusia tetap berjalan. Kemudian yang kedua, tindakan sejarah terus berlangsung secara berkesinambungan, ya, sehingga dia menjadi eksis dan menjadi sejarah. Yang ketiga, tindakan sejarah untuk menciptakan sesuatu yang baru, selalu menemukan permasalahan sesuatu yang baru dengan permasalahan manusia yang berkembang juga. Yang keempat, tindakan sejarah untuk memproduksi tenaga kerja dan tenaga prokreasi sebagai hubungan ganda. Nah, di satu pihak merupakan hubungan sosial dan di lain pihak merupakan sesuatu yang alami. Kemudian ya, kesadaran manusia dikaitkan dengan tindakan sejarah tersebut yang dinyatakan melalui bahasa, misalkan kesadaran praktis yang menyatakan manusia itu eksis untuk manusia lainnya, untuk dirinya sendiri dan juga sebagai alat berhubungan dengan orang lain. Intinya tindakan sejarah dari 4 itu tadi menciptakan 3 momentum menurut Marx. Yang pertama, kekuatan produksi, keadaan masyarakat dan kesadaran. Kemudian yang di dalam terdapat kontradiksi. Nah, kontradiksi ini masuk kepada premis ketiga yang disampaikan tadi di atas, bahwa kepemilikan pribadi dan pada akhirnya paham komunis merupakan suatu solusi atas gesekan perebutan kelas. Nah, di awal premis ini diawali oleh adanya kontradiksi, ya, yang dipicu oleh ketidakadilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hal kepemilikan misalnya. Kontradiksi ini juga dipicu oleh kepentingan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, antara komunal yang satu dengan komunal yang lain. Nah, di sini yang menarik adalah Marx mengatakan bahwa kekuatan sosial merupakan kekuatan produksi yang berlipat-lipat yang tumbuh dari kerja bersama antara individu yang ditentukan oleh adanya pembagian kerja. Jadi kerja bersama bukanlah kehendak yang disadari, voluntary, bukan, tetapi sesuatu yang alamiah terjadi karena satu sama lain saling membutuhkan. Karena adanya alienasi gitu. Nah, alienasi ini muncul karena adanya pembagian kerja. Itulah dasarnya bahwa basis manusia ditemukan oleh Marx. Jadi hal-hal adanya kebutuhan satu dengan kebutuhan lain, ya, itu yang permasalahan-permasalahan yang ditemukan Marx dalam kehidupan pada masa itu. Menurut Marx, ya, seharusnya sarana pekerjaan itu harus mendapatkan suatu keadilan, ya. Jadi Marx mengatakan harus ada penghapusan kepemilikan pribadi dalam hubungan kerja itu dan menciptakan masyarakat yang komunis. Komunisme itu menjadi salah satu solusi dari terjadinya untuk mencapai penghapusan kepemilikan pribadi itu. Jadi komunisme bukanlah keadaan yang dibangun, melainkan sebuah realitas ideal yang akan menyelesaikan diri. Ya. Marx menyebutkan komunisme itu sebagai gerakan nyata untuk menghapus keadaan saat ini yang menjadi kondisi-kondisi perbedaan kelas, gesekan kepemilikan, ketidakadilan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentang ilusi epos itu. Menurut Marx, realitas
adalah proses sejarah yang terus-menerus berlangsung. Maka kunci untuk memahami realitas adalah memahami perubahan sejarah. Nah, di sini Marx merumuskan sebuah konsepsi sejarah berbasis material. Semua hal yang ada pada manusia dan sekitarnya yang ditentukan oleh corak produksi masyarakat. Masyarakat di sini membaginya menjadi masyarakat lapisan bawah dan masyarakat lapisan atas. Nah, yang ini yang menengarai terjadinya kontradiksi antara lapisan bawah dengan lapisan atas. Nah, masyarakat lapisan atas misalkan merupakan konfigurasi institusional dan kesadaran ideologis yang tentu saja merupakan ekspresi dari kelas borjuis. Sementara yang lapis bawah merupakan konfigurasi kekuatan produksi, tenaga produksi dan hubungan produksi. Jadi hanya sebagai tenaga kerja. Nah, pada bagian ini Marx mengkritik konsepsi sejarah ini di Jerman ya, selalu ada terjadi gesekan antara masyarakat lapisan bawah dan lapisan atas. Gesekan ini pada akhirnya melahirkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian sejarah di Jerman dibangun oleh kepentingan politik agama tadi untuk kemudian mempengaruhi yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Hegel. Jadi ilusi agama menurut Marx itu merupakan tenaga penggerak sejarah dan hal ini lantas mereduksi ekspresi terbaik dari manusia dalam melakukan tindakan sejarah. Hal yang di bagian akhir ini, hal yang terpenting dalam bagian ini ialah konsepsi Marx tentang kelas, ya, sebagai perwujudan dari adanya ide dan kelas penguasa. Di sini dikatakan ada ruling ideas dan ruling class, ya. Kelas yang berkuasa menguasai kekuatan produksi atau material dan intelektual terhadap kelas proletar yang hanya sebagai tenaga kerja saja. Nah, menurut Marx, kontradiksi kelas ini merupakan daya penggerak kekuatan sejarah. Maka revolusi, yakni perjuangan kelas proletar untuk memecahkan kontradiksi industri besar, merupakan hal yang niscaya tidak mungkin terjadi untuk penghapusan kepemilikan pribadi kelas yang berkuasa. Jadi perkembangan sejarah masyarakat yang bergerak tadi dari corak produksi masyarakat tadi menuju ke perbudakan, menuju ke feodalisme, menuju ke kapitalisme, menurut Marx akan berakhir dengan dalam masyarakat komunisme. Jadi paham komunis adalah adalah solusi terakhir untuk memecahkan gesekan-gesekan itu, konflik-konflik atau kontradiksi di dalam masyarakat karena adanya pertarungan kelas di tengah masyarakat. Sementara itu Pak Ali dan kawan-kawan sekalian, saya mohon pencerahan apabila ada pemahaman saya yang keliru dalam memahami ini. Memang saya akui sulit sekali sehingga saya harus membaca juga literasi lain dalam untuk memahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Silakan, ada yang mau menambahkan atau meluruskan? Yuk. Ya, Andi Sasongko, Prof. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Denny, permasalahan tentang Marx yang dapat saya kaji dari buku Jerman Ideologi ini adalah keutamaan dari ajaran Marxisme sendiri, Prof. Yaitu tujuan utamanya adalah yang intinya adalah mendudukan masyarakat, khususnya kaum buruh, pada martabat dan kekuasaannya. Dan sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan perubahan dalam sistem sosial secara besar-besaran atau yang biasa kita sebut adalah dengan revolusi.
yaitu melalui revolusi tersebut, maka segala bentuk penindasan, ketidakadilan, alienasi yang sumbernya dari alat produksi secara pribadi dapat dihapuskan. Kemudian keyakinan juga adalah bukanlah kesadaran yang menentukan keberadaan manusia, dan tetapi sebaliknya keadaan sosial yang menentukan kesadaran mereka. Kemudian ini dikenal dengan istilah materialisme sejarah atau historical materialism. Tadi juga disampaikan oleh Pak Denny terkait dengan apa yang menginfluence Karl Marx dalam ajarannya atau dalam alirannya. Tadi memang disebutkan Hegel dan Feuerbach, tetapi ada juga satu yang menjadi yang mengilhami dari Marx tersebut adalah terkait dengan sosialisme dan revolusi Prancis. Dalam hal ini Marx kagum akan pamflet yang disebarkan oleh seorang beraliran Saint-Simon atau Ludwig Gall yang berjudul The Privileged Classes and the Working Classes, yaitu yang akhirnya nanti tersebutlah masalah kelas istimewa dan kelas pekerja. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, silakan tambahan yang lain. Izin Pak Ali. Saya dulu ya Pak Faroh. Ya, silakan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Denny sama Pak Andi itu sudah cukup mewakili sebagian isi buku The German Ideology. Cuma saya ingin bertanya kepada Pak Ali, mungkin karena saya riset itu cari di internet dan di literatur tidak menemukan, apa ada kaitannya kasta teori pembagian kelas menurut Karl Marx itu dengan ajaran kasta dalam agama Hindu? Apakah kasta-kasta yang terjadi di agama Hindu ini juga diilhami oleh teori pembagian kelasnya Karl Marx, di mana kata Pak Andi tadi itu ada kaum borjuis dengan kaum buruh. Misalnya ini kalau ditarik ke agama, di Hindu itu juga ada kasta yang tinggi, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Apakah ini tidak ada relevansinya? Karena kalau menurut saya, ini ada hubungan yang secara tidak langsung. Kalau Karl Marx itu dengan komunismenya, apakah yang Hindu ini mengadopsi itu atau sebaliknya? Mungkin nanti bisa ditambah oleh Mbak Eva karena beliau orang Bali. Mungkin saya cari di berbagai literatur itu tidak menemukan. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk berpendapat berkaitan dengan pemikiran Karl Marx itu sendiri, karena bagi saya pemikiran Karl Marx itu bisa dikatakan sebagai pemikiran yang sangat luar biasa, di mana kalau kita masih S1 dulu, para aktivis itu sangat menggandrungi terhadap pemikiran Karl Marx karena dianggap sebagai sosok atau tokoh yang sangat peduli terhadap orang-orang yang termarginalkan seperti itu. Makanya dikatakan Karl Marx itu salah satu tokoh yang dicintai dan salah satu tokoh yang paling dibenci. Jadi Marx itu disayangi dan juga dibenci oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Denny dan Bapak Ali Syafa'at juga tadi mengatakan bahwa pemikiran Marx ini diklasifikasi menjadi dua, yaitu Marx muda dan Marx tua, di mana The German Ideology ini diklasifikasikan, dikategorikan terhadap pemikiran Marx muda, seperti itu. Nah, yang menitik beratkan sebenarnya pada waktu itu Marx diilhami oleh beberapa pemikiran filsafat. Makanya dalam Marx muda ini dikatakan sebagai pemikiran Marx yang humanis. Karena Marx menitik beratkan
pemikiran-pemikiran humanisnya itu terhadap manusia yang dirasakannya tertindas dalam keadaan kemelaratannya oleh sistem kapitalis. Jadi di mana pada waktu itu sistem kapitalis itu terlalu menghegemoni kaum proletar itu sendiri, sehingga dikatakan orang yang termarginalkan dari sistem kapitalis itu sendiri. Sehingga tujuan utama yang ingin dilakukan oleh Marx itu membela sistem sosialis untuk mengapresiasikan manusia dari keadaan sekarang dan menghidupkannya kembali di dalam suatu sistem yang lebih baik. Nah, jadi kenapa Marx melakukan perlawanan terhadap kaum kapitalis itu? Karena ingin melakukan sesuatu sistem sosial yang lebih baik. Apa yang kemudian yang dimaksud dengan sistem yang lebih baik itu sendiri? Bagi Marx itu adalah komunisme. Jadi perlawanan terhadap orang-orang borjuis, orang-orang kapitalis itu, nah, Marx menginginkan suatu sistem yang lebih baik. Nah, dari sistem sosialisme itu baru beralih kepada sistem komunisme itu. Seperti itu. Nah, termasuk juga kritikan Marx terhadap kaum Hegelian, termasuk juga sebenarnya Marx itu juga Feuerbach itu sendiri juga dikritik oleh Marx itu sendiri. Meskipun tidak sedikit pemikiran Feuerbach itu mempengaruhi terhadap Marx. Nah, katakanlah Hegel mengatakan realitas. Hegel memandang realitas tertinggi dan absolut itu adalah Tuhan. Nah, itu berangkat dari konsep idealisme atau idealitas filsafatnya dari Hegel. Nah, sedangkan bagi Feuerbach realitas tertinggi itu adalah nature, alam. Ya, yang mengejawantakan dalam proses dialektikanya. Nah, kemudian oleh Marx kedua pendapat itu dibantah. Ya, bagi Marx realitas tertinggi yang sesungguhnya itu adalah materi, khususnya ekonomi, yakni cara dan distribusi produksi yang dikuasai oleh kaum pemodal itu sendiri. Nah, sehingga terjadinya sebuah pertentangan konflik itu disebabkan oleh sistem kelas itu sendiri, sehingga harapannya dari gagasan pemikiran Marx itu untuk menghilangkan sistem kelas itu sendiri dengan model komunisme itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada? Silakan. Izin Pak Ali. Jadi silakan. saya dengan Eva. Jadi saya mungkin sekalian tadi ingin menjawab pertanyaan Pak Imam juga terkait dengan pemahaman saya terhadap kelompok kelas dalam strata masyarakat Hindu Bali. Kemudian berkaitan juga dengan penggolongan atau klasifikasi kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Jadi pada dasarnya jika Karl Marx itu berpikiran bahwa kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat itu terbagi berdasarkan dari status kepemilikan material dari masing-masing individu atau masing-masing kelompok dalam masyarakat, sehingga terbentuklah mana yang menjadi kaum borjuis atau yang disebut sebagai suprastructure. Kemudian ada juga kaum yang dianggap tidak memiliki kepemilikan secara material, itu dipandang sebagai basic structure dalam suatu masyarakat. Sementara dalam masyarakat Hindu, khususnya di Bali, kami memang mengenal dalam ajaran Weda, jadi bukan berdasarkan pandangannya Karl Marx, jadi tidak ada kaitannya. Berdasarkan ajaran Weda yang kemudian diturunkan dalam Bhagavad Gita, itu pengelompokan masyarakat Hindu berdasarkan yang disebut Pak Imam tadi, ada kasta Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria, Waisya, dan juga Sudra, itu tidak ditentukan berdasarkan kepemilikan material dari individu-individu tersebut. Melainkan pengelompokan masyarakat itu ditentukan berdasarkan kemampuan, tugas, dan profesinya atau perannya di dalam masyarakat. Kelompok Brahmana akan dipahami sebagai mereka yang paham terhadap ajaran agama.
atau ketika leluhurnya merupakan keturunan dari orang suci yang memang paham dengan ajaran agama Hindu. Sementara kelompok kesatria itu akan dipahami sebagai mereka yang memang secara turun-temurun memiliki posisi sebagai pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Sementara Waisya diberikan kepada mereka yang memiliki profesi atau peran sebagai pedagang, dan Sudra diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai pekerja kasar atau pekerja harian di dalam masyarakat Hindu. Jadi kalau kita tarik pemahaman dari Karl Marx dan juga strata sosial atau klasifikasi masyarakat Hindu di Bali berdasarkan Weda, maka kita akan melihat adanya perbedaan dari pandangan Karl Marx dan juga pandangan dari ajaran agama Hindu, di mana Karl Marx menekankan pada aspek kepemilikan sosial sebagai dasar mengklasifikasikan masyarakat, sementara kalau ajaran agama Hindu itu meletakkan pada kemampuan atau peran masyarakat, peran anggota masyarakat tersebut di dalam suatu komunitas masyarakat. Kira-kira demikian, Pak Ali. Ya, terima kasih. Sudah disebutkan beberapa hal tadi. Nah, saya mulai dari asal-usul saja. Jadi seperti disebutkan di dalam tulisan ini di bagian awal bahwa ada kaitan antara pemikiran Marx dengan pemikiran filsafat sebelumnya, terutama dengan filsafat idealisme Hegel, atau sering disebut juga dengan idealisme Jerman. Ya, Hegel merupakan salah satu filosof besar, gitu. Joseph Wilhelm Friedrich Hegel yang banyak lalu menurunkan berbagai macam filsafat, baik yang kalau kita melihat turunannya itu kepada sesuatu yang sangat demokratis ataupun sesuatu yang totaliter, gitu. Berpengaruh terhadap misalnya pandangan negara, kalau di Indonesia misalnya pandangan negara integralistik, itu juga bisa ditarik sampai ke filsafatnya Hegel. Konsep yang sering kita dengar dalam konteks Indonesia yang disebut sebagai Volksgeist, itu juga sebetulnya adalah konsepsi dari Hegel yang ke Indonesia melalui Supomo membaca Spinoza, gitu, dan Spinoza lalu berasal dari Hegel. Yang kedua tentu adalah filsafat bisa disebut sebagai materialisme Feuerbach, gitu. Walaupun itu berbeda antara apa yang disampaikan oleh Feuerbach dengan apa yang disampaikan oleh Karl Marx. Justru sebaliknya. Kalau Feuerbach kan membumikan apa yang dogma-dogma itu untuk diwujudkan dalam realitas kemanusiaan. Nah, kalau Karl Marx justru sebaliknya, melihat bahwa semua produk dari manusia yang merupakan bentuk dari kesadaran manusia itu adalah produk dari realitas itu sendiri. Gitu. Nah, dalam kerangka ini kita juga lalu bisa mengidentifikasi, kalau dulu di dalam program pengayaan materi atau matrikulasi kita pernah membicarakan antara secara ontologis itu ada pemikiran tentang kebenaran yang masuk dalam kategori idealisme, ada yang masuk ke dalam kategori materialisme, kan begitu. Yang kalau secara epistemologi menjadi empirisme dan menjadi rasionalisme. Nah, contoh dari pandangan filsafat yang bersifat atau yang secara ontologis itu adalah materialisme adalah apa yang disampaikan oleh Karl Marx. Dengan secara epistemologi berarti tentu saja sifatnya adalah empirisme, melihat kepada sejarah atau realitas sejarah. Karena itu yang banyak dibahas itu tentang perkembangan sejarah manusia. Dan walaupun demikian, dalam membingkai tentang
bagaimana perkembangan sejarah manusia itu, bagaimana perkembangan sejarah dunia itu, Karl Marx menggunakan model dialektika Hegel, dialektika yang digunakan oleh Hegel. Ya, Anda pasti kenal ada yang disebut dengan tesis, antitesis, sintesis, dan seterusnya. Nah, kalau dalam konsepsi Hegel itu terkait dengan spirit kebangsaan, dimulai dari spirit setiap individu manusia menjadi spirit keluarga sampai kepada spirit nasional, atau yang lalu disebut sebagai Vogtgeist itu. Sehingga sifatnya memang deterministik, artinya itu sudah bisa ditentukan terlebih dahulu. Nah, Karl Marx itu menerapkannya, tetapi dia lalu menentukan atau dia lalu berpendapat bahwa yang menentukan itu bukan ideal-ideal itu, bukan spirit-spirit itu, tetapi realitas kemanusiaan. Dan berdasarkan pada realitas manusia dan hubungan sosialnya, lalu bisa menciptakan sejarah. Dan sejarah itu lalu bisa diprediksi. Gitu. Bisa diprediksi berdasarkan pada analisis hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, yang itu nanti akan mencapai tahapan-tahapan tertentu. Ya, lalu yang disebut sebagai determinisme sejarah materialis menurut Karl Marx, kan, mulai dari masyarakat tanpa kelas yang primitif, kemudian menjadi masyarakat kesukuan, tribalisme, di mana di situ ada perbudakan juga, kemudian menjadi masyarakat feodal, lalu masyarakat industri. Nah, setelah masyarakat industri, lalu akan muncul lagi yang disebut dengan masyarakat komunisme internasional. Nah, deterministik menurut Karl Marx itu ya, itu ya hukumnya juga sudah seperti itu. Kalau dalam bahasa Islam itu sunatullah, begitu, akan begitu. Jadi itu asal usulnya. Nah, tentu saja kita bisa mengambil bagian-bagian dari pemikiran ini, baik secara akademis ataupun bagian yang ideologis. Itu sah-sah saja Anda mengambilnya yang bagian mana. Tapi tentu saja karena kajian kita adalah kajian akademis, maka tentu yang lebih penting itu adalah bagian yang bersifat akademis dalam kerangka filsafat, yang tentu saja seperti halnya pertanyaan filsafat yang lain, karena ini terkait dengan filsafat sejarah dan yang membuat sejarah itu adalah manusia, dimulai dari pertanyaan apa yang sebetulnya merupakan esensi dari manusia. Kemudian apa yang menjadi esensi dari sejarah, kan itu. Nah, di sini titik yang digunakan adalah pemikiran dari Hegelian, bahwa ya esensi dari manusia itu adalah ide-idenya, kan gitu ya, sesuai dengan kita sudah bicara tentang ontologi pemikiran filsafat idealisme itu. Jadi ada atau tidaknya manusia kan ditentukan oleh idenya, dan ide itulah yang lalu menentukan bagaimana manusia itu harus bertindak, kan begitu. Dan ide itu berdasarkan atau diperoleh dari sesuatu yang bersifat doktriner. Doktriner itu bisa berasal dari ajaran keagamaan misalnya, bisa berasal dari ajaran filosofi tertentu. Nah, menurut Karl Marx ini yang sesungguhnya yang disebut sebagai kesadaran palsu. Kenapa? Karena kalau kita lalu memahami filsafat seperti itu, berarti kan menempatkan ide itu terputus dari realitas, kan begitu. Ide itu berarti terputus dari realitas. Sejarah manusia itu adalah sejarah eksistensi kehidupan manusia, bukan sejarah manusia idenya saja, kan gitu. Bukan tentang ide manusia, tapi sejarah tentang bagaimana manusia hidup bersama dengan manusia yang lain. Itu adalah sejarah manusia. Oleh karena itu, yang disebut dengan
kesadaran itu adalah kesadaran yang tumbuh sepanjang kehidupan manusia. Hidup itu tidak ditentukan oleh kesadaran, tetapi sebaliknya kehidupan manusia itu yang menentukan kesadaran itu sendiri. Nah, karena itu untuk melihat bagaimana kesadaran itu terbentuk, maka harus dilihat bagaimana manusia itu hidup antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang nanti lalu disebut dengan istilah mode of production. Apa yang paling esensial dalam kehidupan manusia antara satu dengan yang lain? Yang paling deterministik, yang paling menentukan, itu yang lalu disebut sebagai mode of production. Mode of production ini ditentukan oleh apa? Ya, dari kesejarahan manusia itu sendiri, tindakan manusia. Karena yang disebut dengan sejarah itu kan hasil dari tindakan manusia. Kemudian sejarah itu yang memunculkan kesadaran, maka kita bisa menelusuri bagaimana kesadaran itu muncul dan hubungannya dengan realitas adalah dari tindakan paling dasar dari manusia. Nah, tindakan paling dasar dari manusia itu adalah ya untuk memenuhi kebutuhannya secara individual, kan gitu. Ya kebutuhan atas apa ya? Paling dasar ya kebutuhan makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Nah, sepanjang manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, orientasinya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, kan begitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, maka mode of production-nya, hubungan antara satu orang dengan yang lain, hubungan antara satu orang dengan masyarakat terhadap resources yang ada, itu adalah hubungan yang memang bersifat independen, yang memunculkan kesadaran bersama-sama. Nah, inilah yang lalu disebut sebagai masa periode komunisme primitif, gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya, lalu karena semakin sedikitnya sumber daya, kemudian ada keinginan untuk dari manusia untuk meningkatkan kekayaan. Kenapa kekayaan itu perlu ditingkatkan? Ya karena resource-nya menjadi terbatas sehingga perlu sesuatu yang menjadi cadangan ketika dia resource itu sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kan itu. Nah, dimulai lalu ada penumpukan kekayaan. Dimulai dari mana penumpukan kekayaan? Mulainya adalah dari pembentukan keluarga. Jadi institusi keluarga itu dalam realisme historis itu menurut analisis Karl itu adalah salah satu tahapan di mana lalu muncul penumpukan kekayaan. Bahkan sampai kepada secara sosiologis ya, institusi perkawinan, apalagi perkawinan yang monogami, itu secara sosioekonomi itu lalu ditafsirkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengumpulkan dan menumpuk kekayaan. Gitu. Jadi itu kan dari satu institusi ketika dilihat secara sosial. Nah, bersamaan dengan munculnya institusi keluarga, kemudian muncul dari keluarga inti kemudian menjadi keluarga besar, lalu muncul ke institusi kesukuan. Nah, bersamaan dengan itu karena penumpukan kekayaan lalu muncul pembagian kerja, division of labor kan gitu. Nah, ketika tidak ada division of labor karena masing-masing menguasai resources sesuai dengan bidang pekerjaannya, lalu memunculkan apa yang disebut sebagai hak kepemilikan. Nah, ketika itu semakin berkembang, tidak lagi bisa lalu memenuhi kebutuhan itu menurut atau berdasarkan pada resources yang dimiliki saja, tetapi membutuhkan resources yang lama, yang lebih luas, apalagi tingkat kebutuhan itu lalu semakin meningkat. Maka lalu muncul apa yang disebut dengan okupasi, serangan terhadap daerah atau wilayah yang lain, yang itu lalu menimbulkan penguasaan terhadap resources-nya. Yang kedua itu lalu memunculkan istilah perbudakan. Jadi yang kalah perang itu yang kemudian dijadikan perbudakan. Nah,
Semakin lama kebutuhan tentu tidak akan bisa tercapai seperti itu. Di sisi lain tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak, sehingga perbudakan itu tidak lagi dapat dilakukan, lalu dibutuhkan instrumen yang baru, yaitu dalam struktur masyarakat feodal. Nah, penguasaan atas resources dalam struktur masyarakat feodal itu juga terjadi pada masyarakat industri. Nah, tapi di dalamnya lalu terjadi kontradiksi-kontradiksi. Kita bisa mencari di situ apa yang disebut dengan kontradiksi-kontradiksinya. Jadi misalnya dalam masyarakat industri itu, untuk bisa membuat industri yang efisien dan efektif, maka tentu satu, harus ada akumulasi kekuasaan. Kenapa? Karena produksi yang dibuat secara masif dalam jumlah yang besar, itu tentu akan lebih efisien dibanding industri yang dibuat secara dalam skala-skala kecil. Begitu. Ya, itu kan hukum ekonominya kan seperti itu. Nah, dengan demikian karena proses produksi itu juga lalu mengalami persaingan antara satu dengan lain, maka pasti lalu akan ada akumulasi-akumulasi. Kalau dalam hukum perusahaan sekarang ya mungkin ada akuisisi, ada merger, lalu terbentuklah konglomerasi. Nah, dari proses akuisisi dan merger ini, kelas yang semula itu menguasai akan menjadi semakin kecil, sedangkan kelas yang dikuasai, yaitu kelompok buruh, akan menjadi semakin banyak. Dan seperti itu. Dan itu lalu memunculkan konflik. Kontradiksi yang kedua adalah tingkat kebutuhan dari masyarakat itu sebetulnya tidak sebanyak apa yang diproduksi. Di sisi lain produksi itu harus dibuat secara massal, di sisi lain kebutuhan masyarakat daya serapnya itu juga kecil. Apalagi kemudian yang mengkonsumsi itu adalah masyarakat kelas buruh. Gitu. Di sisi yang lain ketiga, modal yang sudah terkumpul, kekuasaan, kekayaan yang sudah terkumpul, itu kalau dalam logika ekonomi itu tidak mungkin dibiarkan. Kenapa? Karena kalau modal yang terkumpul itu dibiarkan, harus mengeluarkan biaya untuk menyimpan modal itu. Jadi modal itu kenapa lalu misalnya bank itu memberi bunga pada saat kita menyimpan, kan seperti itu, ya karena modal itu kan kemudian diputar, dijadikan sebagai modal untuk produksi. Kalau misalnya itu tidak ada, jadi saya buat pabrik kemudian saya simpan begitu saja di bank, jelas saya kenakan cas kan gitu. Jadi butuh sendiri karena itu harus selalu diputar. Nah, sehingga pasti secara periodik itu akan terjadi titik krisis secara ekonomi. Karena ya awalnya ya karena produksinya terlalu banyak, pasarnya tidak mampu menyerap kan begitu. Kemudian nanti ada lagi pemisahan antara sektor moneter dengan sektor real. Nah, sektor moneter ini kalau dalam bidang ekonomi kan lalu bisa saja dia itu lebih besar dibanding dengan sektor yang real. Ini nanti juga memunculkan krisis-krisis. Gitu. Nah, karena krisis itu nanti lalu proletar yang banyak bisa melakukan revolusi dan terjadi masyarakat internasional. Itu yang disebut kontradiksi yang Anda bisa membaca di dalam buku ini. Dan karena analisis itulah lalu dia bisa membuat itu tadi perkiraan. Maksudnya perkiraan itu tahapan peradaban manusia itu seperti apa. Yang sampai kemudian tercipta masyarakat komunis internasional yang secara empiris misalnya kalau sekarang banyak orang menyatakan bahwa ya itu terbukti telah gagal karena komunisme ternyata justru yang runtuh terlebih dahulu. Gitu. Nah, dari detailnya Anda membaca sendiri, tapi yang penting satu dari konsepsi pemikiran empirisme itulah lalu muncul berbagai pemikiran, terutama pemikiran sosial terkait dengan hukum. Gitu. Kalau Anda melacak misalnya beberapa pemikiran terkait dengan hukum, misalnya critical legal studies, itu feminisme, kemudian kalau dari sisi sosial itu ada filsafat mazhab Frankfurt, itu akarnya adalah dari pemikiran ini.
Walaupun tentu saja ada kritiknya. Misalnya ada kritik yang menyatakan bahwa ya yang berpengaruh terhadap sejarah manusia itu tidak hanya sesuatu yang bersifat material, gitu. Ada sesuatu yang juga memang bersifat imaterial, itu juga ada seperti itu. Bahwa betul kehidupan sosial itu merupakan pertarungan, tapi pertarungan itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai modal, siapa yang tidak menguasai modal, juga ditentukan oleh aspek yang lain. Bagaimana eksploitasi itu juga tidak hanya terwujud dalam hubungan industri antara kelas borjuis dengan kelas proletar misalnya, tetapi juga terjadi dalam bentuk misalnya yang disebut sebagai kesadaran palsu. Ada konsepsi tentang habitus, ada konsepsi tentang hegemoni, nah itu macam-macam nanti variasi-variasinya. Nah, sehingga yang penting di sini adalah karena berdasarkan pikiran Karl Marx ini bahwa kesadaran manusia itu adalah produk dari sosial dan kesadaran manusia itu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk institusi, baik institusi politik, institusi hukum, institusi keagamaan, yang itu lalu dalam karya selanjutnya disebutnya sebagai suprastruktur sosial. Jadi infrastruktur yang berpengaruh itu adalah mode of production, suprastrukturnya itu adalah institusi sosial yang lain, maka hukum memang tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat netral, seperti halnya pandangan kaum idealis. Hukum itu merupakan produk dari relasi sosial, di mana menurut Karl Marx yang paling menentukan itu adalah mode of production. Sehingga kalau mau menganalisis misalnya mengapa hukum di masa feodalisme seperti itu, maka ya kita harus melihat pada struktur feodalismenya. Kalau mau menganalisis bagaimana hukum yang akan dilahirkan di masa kapitalisme, ya kita harus melihat pada struktur kapitalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kontradiksi memang dari pemikiran ini. Walaupun ada beberapa juga yang terbukti. Ya, yang terbukti misalnya saya sampaikan tadi satu soal krisis yang dapat terjadi secara periodik, dan ilmu ekonomi sekarang itu sudah bisa memperkirakan, sudah bisa dianalisis secara statistik berdasarkan katakanlah jumlah uang yang beredar dengan kemudian kapasitas produksi dan macam-macam itu sudah bisa dianalisis kapan ini akan ketemu pada titik krisisnya. Gitu. Dulu mungkin orang terheran-heran ada Great Depression tahun 20-an gitu. Nah, kemudian ternyata semakin sering. Itu terbukti. Kemudian yang kedua, apa yang terbukti adalah ya banyak yang lalu menempatkan hukum sebagai instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial. Dan kekuatan-kekuatan sosial itu tentu yang akan warnai adalah kekuatan-kekuatan sosial yang dominan. Gitu. Nah, ini juga banyak digunakan untuk menganalisis kritis terhadap berbagai fenomena yang lain. Ya, termasuk tadi misalnya fenomena keagamaan. Begitu. Karena pandangannya itu terlepas dari sisi dogmatik religius, ya maka pasti ketika kita menganalisis satu ajaran agama tertentu dalam perspektif itu ya pasti kemudian kita bisa menyatakan ya ajaran agama itu adalah diciptakan dari pola relasi sosial untuk mempertahankan relasi sosial itu. Relasi sosial itu ya bisa saja berbentuk penghisapan antara satu kelompok kelas dengan kelompok kelas yang lain. Pasti analisisnya begitu. Itu tidak hanya terjadi di agama Hindu saja, misalnya di kelompok Islam misalnya itu juga bisa terjadi seperti itu kalau kita menggunakan analisis yang begitu. Kalau Islam misalnya banyak menggunakan analisis Marx terkait dengan struktur masyarakat sosial ya, misalnya pada saat di Iran banyak sekali. Jadi kita melihat struktur
kekuasaan kiai dan sebagainya dalam perspektif Marx, ya pasti kemudian melihatnya dalam perspektif penghisapan satu kelas kepada kelas yang lain. Itu yang tidak terbukti itu saja adalah kontradiksi. Ada satu pertanyaan mendasar pemikiran ulama. Kalau memang pemikirannya adalah bersifat deterministik, artinya bahwa tahapan sejarah peradaban manusia itu sudah sebetulnya ditentukan dari mode of production yang menuju kepada masyarakat komunis internasional. Satu pertanyaan mendasarnya pada saat itu adalah, lalu mengapa harus ada revolusi? Lalu mengapa perlu ada menciptakan institusi komunisme internasional, Komintern, kan begitu? Ya, seharusnya kan itu dengan sendirinya akan terjadi. Lalu mengapa banyak negara-negara yang menganut ajaran komunisme itu lalu memakai satu instrumen yang disebut sebagai revolusi proletariat. Jadi itu yang berupa kontradiksi. Dan itu sendiri juga ajaran ini ternyata kalau basisnya itu adalah materialisme historis, jadi melihat pada realitas, setia kepada fakta, ya ternyata ajaran ini secara fakta sampai saat ini justru tidak lalu menjadi kenyataan, bahkan ditandai dengan kemunduran atau orang-orang yang sudah tidak percaya lagi pada apa yang disebut sebagai komunisme internasional. Walaupun dari sisi pemikiran bukan berarti keseluruhan bagian pemikiran ini kemudian menjadi tidak relevan. Ada banyak sekali yang masih sangat relevan. Dan ini lalu di bidang hukum melahirkan, kalau Anda membaca critical legal studies dan sebagainya, pasti kan lalu menempatkan hukum di dalam konteks sosial, tidak sebagai satu ide yang bersifat netral, yang di dalamnya ada berbagai macam pertarungan, baik itu dengan dominasi tertentu ataupun tanpa adanya dominasi. Pertarungan itu wujudnya bisa berupa pertarungan kepemilikan modal, berkembang kemudian pertarungan terhadap privilege tertentu atau status tertentu yang ya status itu bisa saja nanti lalu ditransfer menjadi keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi. Saya kira itu yang pertanyaannya Imam tadi saya kira sudah terbaca. Kalau secara sejarah apakah ada hubungannya? Bisa saja tidak ada hubungannya, gitu. Tetapi kalau kita menggunakan analisis Marxian untuk melihat kasta itu, ya pasti nanti larinya adalah ke sana, gitu. Larinya adalah bahwa ya agama itu adalah instrumen sosial yang dilahirkan dari realitas sosial. Fungsi dari agama itu adalah untuk memelihara hubungan sosial dari masyarakat. Pada saat hubungan sosialnya itu ada penghisapan antara satu kelas dengan kelas yang lain, ada privilege yang dimiliki oleh kelas tertentu, maka dengan sendirinya agama yang muncul dari suasana seperti itu adalah ajaran agama yang bertujuan untuk melanggengkan atau melegitimasi dari konteks sosial atau dari relasi seperti itu. Jadi, dan saya kira di India itu juga banyak muncul partai-partai komunis yang menggunakan telaah atau pemikiran Marxian ini untuk melawan ajaran agama Hindu, terutama dari sisi adanya kasta-kasta tersebut. Yang lalu ya ada yang melahirkan reinterpretasi terhadap ajaran kasta atau reinterpretasi terhadap ajaran agama Hindu, dan saya kira itu di semua agama juga terjadi, gitu. Karena ya pada akhirnya satu, kita tidak bisa menolak sama sekali kalau dalam konteks agama maupun hukum, kita tidak bisa menolak sama sekali bahwa ada unsur atau ada kaitan antara realitas yang terjadi dengan institusi hukum dan ajaran agama, di mana hukum dan ajaran agama itu untuk melanggengkan struktur sosial yang ada. Dan struktur sosial yang ada itu ada sifat eksploitatifnya. Begitu. Itu tidak bisa diingkari. Tetapi kita juga tidak bisa lalu menyatakan sepenuhnya
bahwa struktur yang sosial yang ada itu sepenuhnya merupakan bentuk dari penghisapan dari satu kelas terhadap kelas yang lain. Gitu. Nah, inilah yang juga menjadi salah satu kritik terhadap pemikiran Karl Marx yang dikatakan bersifat reduksionisme. Jadi menyederhanakan, mereduksi hubungan sosial itu sebagai semata-mata urusan pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan makan, minum, kekayaan, dan sebagainya. Itu yang karena itu disebut sebagai kritiknya adalah ini filsafat yang reduksionis. Saya kira itu. Pak Ya, Ali, silakan. kalau misalkan ada waktu dikit saja, saya mau bertanya tentang paham-paham Marx ini dari perspektif keindonesiaan. Misalkan dalam TAP MPRS nomor 25 atau 66, Indonesia juga telah menyatakan kita tidak menganut paham-paham yang diajarkan oleh Marx itu sendiri. Nah, oleh sebab itu apakah Indonesia lalu ada perseteruan, kontradiksi kelas di antara masyarakat Indonesia? Kemudian kaitannya dari tadi ajaran Marx itu bahwa Marx ingin menghapus perbedaan kelas dalam masyarakat sehingga segala produksi itu dikuasai oleh negara, yang diselenggarakan oleh negara untuk kemakmuran masyarakat semuanya, dibagi rata. Nah, bagaimana dengan konteks ini juga dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mungkin Pak Ali. Demikian, makasih. Kalau menurut saya, kalau kita lalu menyatakan dari sisi ideologis, ya dari sisi ideologis begitu, kita menolak ideologi komunisme, mungkin iya dapat dimaklumi. Tapi kalau dari sisi historis, kita lalu menolak sama sekali bahwa ajaran pemikiran Karl Marx itu tidak boleh ada di Indonesia, tidak berlaku di Indonesia, ya justru menurut saya kita ahistoris. Kalau misalnya Anda membaca pemikirannya Soekarno, katakanlah gitu, baca saja misalnya tulisan-tulisan Soekarno di bawah bendera revolusi dan sebagainya, gitu. Sesungguhnya lalu pemikiran yang membuat bisa mengidentifikasi bahwa ini ada penghisapan, itu adalah pemikirannya Karl Marx. Gitu. Jadi dan beberapa tokoh yang lain saya kira juga seperti itu. Ya sehingga kalau dari sisi pemikiran ya ada andilnya. Gitu. Ini saya sudah diingatkan sama bos sudah habis. Tapi sedikit lagi. Kalau kita mengingkari itu, ya sebetulnya kita harusnya mengingkari undang-undang UPA misalnya. Mau tidak mau itu lahirnya dari situ. Ya bahkan pasal 33 pun ya lahirnya dari situ. Gitu. Ya. Jadi yang perlu dibedakan untuk membedakan hal yang memang bersifat ideologis, sesuatu yang memang ya itu ada andilnya. Tidak mungkin itu kita ingkari karena sejarah membuktikan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali.